Cerita ini berawal dari tahun 1990 dan berlangsung hingga sekarang. Dan peristiwa ini terjadi setelah berpulangnya Suwargi Eyang Ngadirejo ke-8 pada tahun 1987. Eyang merupakan sosok yang misterius, penuh tanda tanya dan tidak banyak bicara. Bahkan urusan klinik dan kenalan-kenalan beliau yang merupakan penggede pada tahun itu pun beliau tutup rapat. Karena beliau memilih untuk fokus membuka toko kain di wilayah Pasir Baru. Sedangkan Eyang Putri lebih fokus di wedding organizer dan cateringnya yang sangat laris pada masa itu. Yang bahkan konon pengantin yang dirias Eyang Putri manglingnya luar biasa karena Eyang menggunakan make-up yang sudah diritualkan. Bahkan Suwargi Eyang Putri selalu berpuasa atau lelaku ketika akan ada mantenan. Klien beliau salah satu artis sepuh ternama ibu kota. Eyang Putri yang masih merupakan keturunan Priyayi dan Eyang Ngadirejo yang juga keturunan Peranakan merupakan pasangan suami istri yang sangat disegani. Bahkan nama beliau berdua hingga sekarang pun masih mempunyai kesan mendalam bagi beberapa orang, terutama penganut spiritual, pengobatan alternatif, seberapa budayawan dan juga sepuh agama penghayat. Ya, sedahsyat itu nama beliau berdua. Bahkan cucunya pun yang diberi warisan tentang ilmu kebatinan. Beliau hanya 2 orang, sisanya hanya ketempelan atau lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Eyang Kakung memberikan pesan kepada temannya bahwa kunci Treh ada pada cucu pertama dari anak laki-laki satu-satunya. Disinilah babak awal hancurnya Treh Ngadirejo. Pertumpahan darah tidak henti karena berlanjut dan berlangsung hingga detik ini. Ketika saya menulis cerita ini, Suwargi Eyang mempunyai banyak anak, tapi hanya mempunyai 2 anak laki-laki, di mana 2 anak laki-laki ini mempunyai sifat yang sangat bertolak belakang. Dari dulu Suwargi Eyang selalu berpesan bahwa tidak boleh mencari tahu silsilah dan gelar ataupun yang berbau Treh. Namun nampaknya pesan Eyang ini menjadi awal malapetaka. Perpecahan mulai terjadi, perebutan Treh dan pemegang kunci mulai terjadi. Banyak pengakuan mulai muncul ke permukaan. Perasaan jumawa, jawara justru timbul dari menantu Eyang, notabene laki-laki semuanya. Padahal Eyang sudah menitipkan pesan bahwa pemegang kunci Treh adalah cucu pertama dari anak laki-laki pertamanya. Namun tidak ada satupun yang mengindahkan hal itu, mengingat bahwa semua haus kekuasaan, kejayaan dan kedikdayaan hingga suatu hari sepeninggalan Eyang Kakung. Eyang Putri memanggil semua anak-anak dan cucunya untuk berkumpul. Mas, Mbak, kalian kan sudah dewasa. Ibu pengen kalian lebih dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan. Tidak saling berdebat atau lari ke hal-hal yang dilarang, Kak. Kalian akan masih turunan Priyayi, jadi jaga sikap kalian. Jangan sampai keblinger karena bapak sudah enggak ada. Ibu rasa kalian semua sudah dewasa, sudah bisa mikir mana yang baik dan buruk. Jangan sampai bikin cerah, kata Eyang Putri. Enggih, jawab kami semua kompak. Eyang Putri merupakan satu-satunya orang yang kami segani setelah berpulangnya Eyang Kakung. Bahwa beberapa tradisi peninggalan Eyang sampai sekarang masih saya lakukan. Kala itu, setelah Eyang memanggil seluruh anak cucunya, di situ
Sisi ada salah satu dari menantunya yang berniat tidak baik terhadap Eyang Putri. Ibu sare aja, sisanya biar kami yang beresin, ucap Bu Deros anak kedua Eyang. Iya Bu, Ibu sare dulu, jangan dipaksa, kata Pak Deros. Nggak ada. Aku nggak apa-apa, cuma sedikit lelah karena masak seharian. Maklum, aku sudah mulai tua. Sedangkan semua aku yang urus, kata Eyang. Lalu gunanya kami ada di sini apa Bu? Kalau bukan membantu Ibu, tanya Tante Ayu kepada Eyang. Nanti juga kalian semua tahu apa tujuan kalian semua ngumpul di sini, ucap Eyang. Malam ini Eyang Putri harus mengambil sebuah keputusan besar, di mana keputusan ini adalah keputusan yang akan disesali Eyang detik-detik mangkatnya beliau kelak. Lama sekali Eyang terdiam di dalam kamarnya, entah apa yang dilakukan Eyang. Tapi sayup-sayup terdengar alunan gending Jawa dari pendopo belakang rumah Eyang. Makin lama alunan gending Jawa semakin riuh terdengar. Biasanya kalau seperti ini akan ada tamu agung atau akan ada bala bencana. Kami semua terdiam sontak menghentikan kegiatan apapun yang sedang kami lakukan. Tak lama kemudian terdengar nyanyian dari pesinden, disusul dengan aroma wangian cendana kantil yang menyatu seiring dengan datangnya rinai hujan yang turun. Tak ada satupun dari kami yang bergerak, bahkan kaki yang kesemutan pun kami tahan. Hening, sunyi, senyap. Hanya suara hujan dan suara pesinden yang entah dari mana. Bahkan dia pendopo itu hanya ada alat-alat kerawitan yang sudah tertutup debu. Karena sudah tidak pernah dimainkan lagi sejak Eyang kakung mangkat. Pak Eyang lama banget sih, jangan-jangan Eyang pingsan, tanyaku. Hush, kata Bude sambil melotot padaku. Tak lama berselang Eyang keluar dari kamarnya dan meminta kami untuk duduk bareng, tapi berdasarkan keluarga inti kami masing-masing. Eyang membagikan beberapa benda peninggalan yang anehnya hanya papakulah yang tidak mendapatkan apapun. Aku mau protes, tapi aku terlalu kecil. Ketika itu semua anak cucunya mendapatkan bagian. Bersambung.